Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Guru cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua, masih di subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini bahwasanya diharapkan nanti anak-anak bisa menjelaskan makna lambang dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya, anak-anak juga bisa bagaimana cara membuat patung dengan meniru bentuk monumen. Baik, sekarang kita kupas. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi makna lambang sila pertama, bahwasanya anak-anak tahu ya, bahwa lambang bintang pada sila pertama memiliki arti sebuah cahaya, yaitu apa? Cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Kemudian lambang bintang ini juga diartikan sebagai suatu cahaya yang menerangi dasar negara yang 5. Jadi kemudian warna hitam pada latar belakang bintang itu melambangkan warna alam, anak-anak. Juga bisa dimaknai bahwasanya berkat rahmat Allah merupakan sumber segala yang ada di dunia. Itu tadi adalah apa? Mana sila yang pertama. Lanjut, kita masuk sila yang kedua. Oke, bahwasanya lambang sila yang kedua ini berupa apa, anak-anak? Mata rantai emas. Jadi ini berupa mata rantai emas yang berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu apa? Lingkaran. Mata rantai di sini berbentuk ada yang segi 4 dan ada yang berbentuk bulat. Yang segi 4 di sini itu adalah melambangkan anak laki-laki, sedangkan yang berbentuk bulat itu melambangkan perempuan. Jadi mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan hubungan manusia, baik laki-laki maupun perempuan harus saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi kuat seperti rantai. Itu tadi adalah makna sila yang kedua. Lanjut, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan apa, Ma? Dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi pohon beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku. Jadi di sini pohon beringin ini akan ada akar, ada sulur. Jadi sulur dan akar di sini melambangkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, makna sila ketiga adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Selanjutnya, sila yang keempat, anak-anak, dilambangkan dengan apa? Benar, sila yang keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, lambang dari kepala banteng di sini memiliki makna bahwasanya rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial. Jadi yang namanya makhluk sosial itu pasti dia suka apa, anak-anak? Bersama-sama. Rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, sila kelima. Ya, kemarin kita barusan bahas ya, yang sila kelima dilambangkan dengan apa, anak-anak? Kapas dan padi. Jadi kapas dan padi di sini melambangkan kebutuhan dasar manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan sandang dan pangan. Nah, jadi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan itu adalah merupakan syarat suatu negara itu dikatakan apa? Makmur, anak-anak ya.
Itu tadi sekiranya kita sudah membahas 5 Pancasila. Jadi sila 1 sampai sila ke-5 mananya sudah kita bahas. Baik, hari ini kita masuk membuat patung anak-anak. Kemarin beberapa kali pertemuan kita sudah belajar membuat berbagai macam bentuk jenis patung ya. Hari ini kita akan mencoba membuat patung dengan meniru bentuk monumen. Anak-anak tahu monumen enggak? Nah, pasti yang pernah pergi wisata barangkali ke Jogja atau ke tempat-tempat wisata, harus Jogja itu ada monumen Jogja kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi patung yang dibuat untuk mengenang sejarah. Jadi ada yang dinamakan patung untuk dibuat itu untuk mengenang sejarah atau jasa pahlawan, itu biasanya yang disebut sebagai apa anak-anak? Monumen. Nah, ketika kita akan membuat miniaturnya, jadi banyak bahan yang bisa kita gunakan. Mungkin kita lebih mudahnya kalau kita anak-anak sebagai anak-anak ya, kita coba sebagai bahan yang lunak. Seperti apa yang bisa kita gunakan? Ada plastisin. Anak-anak tentu tahu ya, lebih mudah kalau kita menggunakan plastisin. Atau bisa lain yang sejenisnya itu ada clay tepung. Nah, clay tepung itu juga mudah anak-anak untuk dibuat apa? Suatu monumen. Nah, ada bisa juga dengan tanah liat. Ini juga ketika kita bisa menekan dan mengurangi itu akan lebih mudah. Nah, kita coba bagaimana caranya ketika kita akan belajar membuat miniaturnya ya. Langkah yang pertama itu adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi bisa menggunakan apa anak-anak? Bahan-bahan yang lunak yang ada di sekitar kita. Kemudian gambar dulu polanya. Anak-anak mau buat apa dulu? Miniatur dari apa? Kalau mau miniatur ya monumen Jogja kembali atau miniatur Monas. Nah, itu gambar dulu pola pada kertas gambar. Setelah itu baru apa anak-anak? Tadi kita bisa pakai plastisin ya. Kalau kita pakai plastisin berarti bentuk plastisin tadi sesuai dengan pola monumen dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jari bisa ditekan. Setelah itu baru dirangkai setiap bagian-bagian sehingga menjadi suatu bentuk monumen secara utuh. Nah, itu barangkali sedikit yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilang. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.